sebagai pemberat bagimu nanti. Terus diikuti rahmat dan ketenangan. Malaikat mengeluhkan ingin menjelaskan sholat berjamaah dengan rahmat Allah, terus mempererat ukhuwahnya. Itulah keutamaan sholat berjamaah. Nah, di sini ada juga nih syarat sahnya berjamaah. Yang pertama itu niatnya harus berjamaah, harus mengikuti niatnya imam. Terus yang kedua yaitu mengetahui gerakan imam. Kita harus mengetahui gerakan imam. Imam bilang Allahu Akbar. Nah, kita harus tahu itu, oh imam itu berarti sudah takbir. Nah, berarti kita harus mengetahui gerakan imam. Terus posisi tidak lebih depan. Nah, posisi kita sebagai makmum itu di belakang imam. Imam di depan sebagai pemimpin sholat kita. Jadi itu yang dinamakan sholat berjamaah. Terus ada satu tempat atau berdekatan. Nah, misalnya kita sholat berjamaah nih, imamnya di sini, terus makmumnya di rumah sebelah, itu sah nggak sholat berjamaahnya? Ya tidak, karena imam dan makmumnya tidak di satu tempat. Jadi yang sah sholat berjamaahnya yaitu imam dan makmumnya di dalam satu tempat. Misalnya imamnya di sini, makmumnya di belakang. Nah, itu adalah contoh sholat berjamaah yang sah. Terus sesuai tata cara sholat dan mengikuti, bukan mendahului imam. Sebagai kita sebagai makmum itu mengikuti imam, bukan mendahului imam. Nah, di sini kita akan menjelaskan juga tentang kedudukan imam dan makmum. Jadi imam itu adalah orang yang paling memahami bacaan Al-Quran dan fikih sholat. Jadi berdiri paling depan, memimpin seluruh gerakan sholat. Dan bacaan dikeraskan pada sholat tertentu seperti sholat subuh, maghrib, isya. Itu suara imamnya harus dikeraskan supaya makmumnya terdengar. Terus bertanggung jawab menjaga kehusuan jamaah. Terus makmum, kedudukan makmum yaitu mengikuti seluruh gerakan imam tanpa mendahului imam. Terus yang kedua yaitu merapatkan dan meluruskan shaf sebelum sholat dimulai. Jadi kita sebelum sholat kita harus meluruskan shaf terlebih dahulu. Terus yang ketiga itu menjawab bacaan imam sesuai ketentuan. Misalnya imam itu membaca Al-Fatihah, kan ada tuh setelah membaca Al-Fatihah itu ada bacaan amin. Nah, itu adalah syaratnya makmum. Itu tugasnya makmum yaitu menjawab bacaan imam sesuai ya. Contohnya seperti yang tadi itu menjawab tugasnya makmum, menjawab amin. Terus mengingatkan imam bila terjadi kekeliruan bacaan atau Al-Fatihah. Jadi kita sebagai makmum bukan hanya sekedar di belakang imam, tapi juga jika imam itu salah, jadi tugas makmum itu mengingatkan imam. Kalau laki-laki cara mengingatkan imam itu jika salah itu dengan mengucapkan subhanallah, dan jika para perempuan yaitu menemukan punggung tangan kiri, cuman menemukan, tidak mengeluarkan suara. Terus sholat berjamaah di bagian ini, sholat berjamaah ini adalah perapikan barisan. Yang pertama itu ditamakan diisi terlebih dahulu terutama oleh laki-laki. Terus yang kedua merapatkan bahu dan melakukan shaf tanpa salah kosong. Terus meluruskan barisan sejajar, tidak ada yang lebih maju atau mundur. Terus shaf perempuan berada di belakang shaf laki-laki. Dan yang terakhir yaitu mengisi celah kosong di shaf depan sebelum membuat shaf baru. Jadi kita
juga menantikan kedisiplinan kita mengikuti gerakan imam melatih ketaatan, kesabaran dan kekompakan. Itulah hikmah dalam salat berjamaah. Nah, jadi kita hari ini belajar salat berjamaah dan semoga apa yang diajarkan hari ini bermanfaat dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.